Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama menghadap Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 2, dinyanyikan 2 kali. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dalam nama Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Dalam refleksi yang akan bersama-sama kita gumuli hari ini dalam sebuah tema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Ayat pembuka yang mendasari ibadah kita hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 8 yang menyatakan, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah ditahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku." Kita sambut nyanyian tema kita dari NKB 204 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dunia yang penuh cemara ini, seringkali kami terus-menerus gagal menyatakan siapa Engkau kepada sesama kami. Kami terlalu terfokus kepada kesulitan yang ada dan lupa bahwa setiap waktu yang kami miliki adalah anugerah-Mu untuk kami pakai menyatakan diri-Mu. Tahirkanlah kami Tuhan, supaya kami kembali layak untuk bisa melakukan yang terbaik bagi-Mu. Amin. Kita sambut nyanyian penyesalan kita dari PKJ 40 ayat 1 sampai dengan 2. Hapuskan semua kesalahan
berita anugerah dari Tuhan menurut kitab Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambut nyanyian ketaatan kita dari PKJ 129 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Allah. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami telah menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu juga yang terus menguasai kami, agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan itu. Agar kiranya kami juga dimampukan untuk dapat memahami, terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Karena kami rindu bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi kami juga rindu untuk dapat menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. So, mari kita membuka firman Allah dari Injil Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39 mengatakan demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sudah demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagai ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari dan melakukannya. Haleluya. 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 Saudara, apa yang saudara bayangkan atau harapkan ketika saudara memutuskan untuk mau menjadi pengikut Yesus? Apa yang saudara harapkan ketika saudara mengatakan, iya, saya mau jadi murid Yesus? Saya pikir umumnya orang ketika mau menjadi pengikut Yesus, mau menjadi murid Yesus, maka yang ada di bayangan dia, yang diharapkan adalah hal-hal yang baik, hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan, bukan hal-hal yang menyulitkan. Pertolongan ketika ada di dalam kesulitan, sembuh dari sakit, bahkan kesuksesan ketika mungkin mengalami kepahitan. Saudara, dalam sebuah pengalaman pelawatan ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh seorang ibu anggota tim pelawatan kami ketika kami melawat seorang bapak yang sudah berbulan-bulan sakit dan terbaring di tempat tidur. Si bapak ini sakit lumayan parah dan kondisi fisiknya sudah demikian kurus kering, dia hanya bisa tergeletak di tempat itu. Dalam salah satu percakapan dalam pelawatan itu ada perkataan yang menarik belum tentu baik, belum tentu benar. Menarik karena menurut saya ini aneh dan harus diluruskan. Jadi dalam percakapan itu si ibu itu mengatakan begini, Pak, cobalah Bapak percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak percaya sama Tuhan Yesus, maka sakit Bapak pasti sembuh. Dan nanti kalau Bapak sembuh, lalu nanti Bapak ke gereja, pasti Bapak akan gemuk lagi, sama seperti saya, kata si ibu yang memang berbadan gemuk. Nah, saudara, ketika mendengar itu, saya ingin berontak, tetapi ya tidak mungkin saya protes dalam kesempatan itu. Mana mungkin satu tim mengemukakan dua pendapat yang berbeda dalam satu waktu. Jadi saya hanya diam. Tetapi ketika selesai dari pelawatan itu, di jalan saya mengingatkan si ibu itu dan bertanya kepada dia, kenapa ibu bilang kalau percaya Yesus maka sakitnya pasti sembuh? Kenapa ibu bilang kalau nanti sudah sembuh ke gereja lalu badannya akan jadi gemuk seperti badan ibu? Apakah ada janji bahwa orang yang percaya sama Yesus lalu sakitnya, segala sakit apapun bisa disembuhkan? Apakah orang yang ke gereja lalu jadi gemuk kayak ibu? Saya bertahun-tahun dari lahir di gereja.
Dan badan saya cuma segede gini. Waktu itu saya lebih kurus dari ini. Nah, jadi saudara, kadang-kadang orang membujuk orang lain untuk percaya ikut Yesus dengan harapan-harapan yang palsu. Seolah-olah kalau ikut Yesus maka hal yang enak, yang menyenangkan akan didapat. Padahal belum tentu. Kalau saya mengatakan bahwa siapa bilang kalau percaya Yesus maka sakit itu akan sembuh, bukan berarti saya tidak percaya kuasa Yesus. Kalau Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, pasti Tuhan Yesus mampu. Tapi persoalannya apakah semua yang percaya lalu jadi sembuh? Kan belum tentu. Terkadang Tuhan memakai sakit penyakit justru untuk mendidik, membimbing, membina, membangun iman kita. Membiarkan kesakitan itu ada supaya kita semakin dekat dan bergantung pada Dia. Paulus saja dalam keseriusannya dia berdoa, dia meminta sampai 3 kali kepada Tuhan, cabutlah duri dalam daging ini. Tetapi dia tidak menyusul. Tuhan bahkan menjawab, dalam kelemahanmu lah kasihku menjadi sempurna. Jadi Paulus tidak sembuh, tetapi dia meyakini dan merasakan kasih penyertaan Tuhan. Sudah seringkali kita mengiming-imingi orang untuk ikut Yesus dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan. Padahal apa yang kita bayangkan tadi belum tentu itu yang akan dialami oleh orang yang menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus. Bahkan kalau kita melihat dengan teliti, dengan kritis apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang mau mengikut Yesus, bahkan mereka yang kemudian diutus oleh Yesus menjadi murid-muridnya, hal yang sebaliknya dari yang kita bayangkan atau saya katakan tadi di atas. Dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16, dalam pasal yang sama, hanya dalam perikop yang kalimat di awal yang belum kita baca, Tuhan Yesus mengatakan, Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi bukan kenyamanan yang akan diperoleh oleh orang yang menjadi pengikut Yesus, orang-orang yang diutus oleh Yesus. Ataupun juga kalau kita melihat ayat yang ke-34, 35, 36, 37 yang tadi kita baca, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan segala ketidakdamaian yang bisa dialami oleh orang yang menjadi pengikut dan percaya kepada Yesus. Sesuai apa yang Tuhan Yesus katakan bukan untuk menakut-nakuti mereka yang mau mengikut Yesus. Sama halnya juga ketika dia mengatakan bahwa kalau orang yang mau mengatakan mau mengikut Yesus, maka dia katakan dia harus menyangkal diri, memikul salib, baru layak mengikut Yesus. Sebetulnya Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka itu sama halnya dengan mengundang resiko untuk dia hadapi, dan dia harus siap menghadapi semuanya itu. Orang yang menjadi percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, bahkan menjalankan setiap pengajarannya, mungkin di dalam kehidupannya justru diperhadapkan kepada tantangan. Tantangan itu muncul dari mana? Bisa muncul dari berbagai macam pihak. Bisa muncul dari dalam diri sendiri. Kalau dalam Matius 10 yang tadi kita baca, ada kata Beelzebul yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-25. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di dalam diri kita ada suatu godaan yang bisa membuat kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang ketika kita harus melakukan apa yang benar, apa yang baik seperti yang Tuhan inginkan, tetapi kita tahu ada resiko, lalu hati kita mengatakan, janganlah. Lebih baik ambil jalan aman saja, diam saja, tutup mata terhadap ketidakbenaran yang terjadi.
Karena kalau kita melakukan apa yang benar, yang seharusnya, pasti itu sama dengan mengundang resiko buat kita. Tantangan bisa muncul juga dari orang lain, dari pihak luar. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ada kuasa-kuasa yang dapat memusnahkan, membunuh tubuh. Bisa jadi ada orang lain yang tidak suka ketika kita melakukan yang benar, yang baik, padahal lingkungan atau orang-orang itu penuh dengan keburukan dan sudah korup. Orang yang benar, orang yang baik, hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, maka kita bisa bayangkan betapa sulitnya dia akan ditekan sana sini. Tetapi saudara, puji Tuhan, kalau kita membaca dengan teliti apa yang disampaikan dalam Matius 10, sebetulnya bukan hanya fakta ini yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, bahwa orang yang menjadi pengikut dan percaya kepada Yesus ada tantangan yang harus dan siap dialami. Tetapi Tuhan Yesus mengungkapkan ada penyertaan, ada kasih Allah yang tidak akan pernah dia lewatkan di tengah-tengah kehidupan para murid dan orang yang percaya kepadanya. Bahkan kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia membandingkan dengan perumpamaan burung pipit. Sudah tentu tahu burung pipit, dan kita tahu juga pasti berapa itu harga burung pipit. Sehobi-hobinya saya piara burung, tidak pernah mau piara burung pipit karena tidak ada nilainya. Tetapi burung yang tidak bernilai ini, sebagai contoh, burung pipit itu saja pun Tuhan peliharakan. Maka dia mengingatkan, apalagi kamu, kita anak-anak Tuhan. Tentu Tuhan lebih kasih. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan murid-muridnya, segala resiko tentu bisa saja dialami. Itu lebih ketika menjadi murid yang melakukan perintah Tuhan. Nabi Yeremia di dalam hidupnya, ketika dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dia memberitakan tentang firman Tuhan, maka banyak orang yang kemudian menentang dia. Dan dia ada di dalam hidup yang susah. Tapi kita lihat bagaimana dia sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dia menyandarkan hidupnya kepada Allah. Dia bukan mengandalkan kekuatannya, tetapi dia meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, sehingga dia dimampukan untuk melewati masa-masa sulit itu. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, maka bisa jadi juga ketika kita menyatakan kebenaran Kristus di tengah kehidupan kita, ada banyak tantangan dan tekanan yang kita alami. Tetapi seharusnya kita tetap setia menyatakan yang benar, sekalipun mungkin karena itu kita mengalami tekanan. Saya ingat tulisan yang dibawa oleh para pendemo di Minneapolis, Amerika, di akhir-akhir ini, ketika mereka berdemo dan protes karena suatu kekerasan yang dialami oleh salah seorang dari antara mereka yang kebetulan berkulit hitam. Dalam tulisan itu dikatakan, silence is violence. Jadi kalau orang berdiam diri, menutup mata, menutup telinga, tidak mau peduli, justru itu adalah sama dengan kejahatan. Ketika ada penindasan terjadi, kita menutup mata, kita tidak mau peduli, sama halnya kita juga berbuat yang jahat. Yang benar, apa yang Tuhan Yesus tekankan, ajarkan, maka itulah yang harusnya senantiasa kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun mungkin karenanya kita mengalami tekanan. Tetapi ingat bahwa ada penyertaan Allah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan akan senantiasa menolong dan menopang, sehingga seberapapun tekanan itu kita alami, jika kita melakukan yang benar, kita tidak pernah menjadi takut, dan bahkan dengan setia terus mengupayakan agar hal itu terwujud.
kalau menyitir apa yang dikatakan Paulus dalam salah satu suratnya, ketika dia juga mengalami dan tidak bebas dari pengalaman yang susah karena banyak hal, bukan hanya sakit penyakit di dalam dirinya, tetapi juga tekanan-tekanan dari berbagai macam pihak yang tidak suka terhadap dia. Tergambar dalam keyakinannya yang teguh, dia mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bagus Sekolah Minggu menjawab, mengatakan tidak ada. Saya suka mengatakan kalau orang Ambon bilang saya ada lawan. Nah, saudara, kita yakin penyertaan Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya itu. Oleh karena itu tetaplah setia menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu terus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya senantiasa dapat menjadi anak-anak yang setia di sepanjang kehidupan kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah keseharian kami. Sekalipun mungkin ketika kami menjadi alat-alat kebenaran-Mu, ada banyak tekanan dan kesulitan yang kami alami dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap kebenaran itu. Tetapi kami terus berupaya untuk dapat menyatakan kebenaran Kristus. Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kami untuk dapat menjadi alat yang hidup, untuk menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan, untuk dapat juga menjadi gambar-gambar Allah yang terus menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Pakailah gereja-Mu agar juga dapat menjadi alat yang hidup yang terus menyatakan kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Berikan kesehatian bagi setiap aktivis, baik itu pendeta, penatua, guru sekolah minggu, aktivis di panitia, dan juga jemaat dan simpatisan, sehingga kami boleh bersehati untuk terus menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dan menjadi alat yang hidup di tangan Tuhan. Juga dapat menjadi alat yang hidup di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan bagi semakin banyak orang yang mengalami kesulitan di saat-saat seperti sekarang ini. Kami juga berdoa bagi setiap kami bersama dengan anak-anak bangsa Indonesia, bahkan bangsa dunia, ketika kami akan memasuki suatu zaman yang baru, zaman new normal, maka kami tidak menjadi tergagap, tetapi bahkan kami dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru, suasana yang baru, sehingga kehidupan kami dapat semakin lebih baik dan kami tidak terkena
wabah pandemi COVID yang seperti yang telah kami alami ini. Tuhan yang akan menolong setiap orang yang terlibat di dalam upaya pencegahan pandemi COVID ini, supaya mereka juga diberi hikmat bijaksana dari Tuhan. Setiap orang, setiap ahli yang sedang mengupayakan antivirus COVID, Tuhan juga akan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga pada saatnya dalam waktu yang tidak lama kami juga mendapatkan antivirus itu, vaksin yang dirindukan untuk penyembuhan penyakit COVID-19 ini. Kami ingin berdoa untuk anak-anak yang saat ini mereka terpaksa harus belajar di rumah. Tuhan terus tambahkan kerajinan, ketekunan, kepintaran bagi mereka. Bagi para pekerja yang saat ini juga dirumahkan, Tuhan juga tambahkan kesabaran, dan juga Tuhan akan membukakan pintu pekerjaan pada waktunya nanti. Dan sepanjang itu Tuhan terus memberkati dan mencukupkan akan kebutuhan keluarga kami semua. Ini doa kami Bapa yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita kembali bersyukur dengan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 108 yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita bersama menyanyikan PKJ 149 ayat 1 sampai dengan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Senantiasa berkat-Mu memampukan kami untuk hidup dalam sukacita. Maka pada saat ini, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati persembahan syukur kami ini. Berkati pula tangan-tangan yang mengelolanya, supaya melalui persembahan ini gereja dapat terus melayani Tuhan sesuai kehendak-Mu. Amin. Kita sambut lagu pemutusan kita dari PKJ 184 ayat 1 sampai dengan 2. Di atas segala nama
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini masuklah hidupmu dan yakinlah akan penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang terus menyertaimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selamanya.